Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi tentang masalah akreditasi. Topik kita kali ini tentang implementasi siklus PDCA ya. Bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP Kementerian Kesehatan. Agar Anda paham, tonton terus yuk video ini sampai selesai. Yang kita bahas dalam implementasi siklus PDCA ini ada 3 ya. Yang pertama tentang pengertian siklus PDCA. Kemudian yang kedua tentang pelaksanaan siklus PDCA. Dan yang ketiga tentang bukti pelaksanaan siklus PDCA. Jadi setelah Anda nanti menonton video ini, diharapkan mengerti tentang apa itu siklus PDCA, bisa melaksanakan, dan dalam akreditasi nanti bisa menunjukkan bukti-bukti pelaksanaannya. Yang pertama kita bahas tentang pengertian siklus PDCA. Jadi PDCA ini singkatan ya dalam bahasa Inggris ya. Jadi plan, do, check, dan act ya, action ya. Jadi PDCA ini singkatan dalam bahasa Inggris, yaitu plan, do, check, dan act ya. Dalam bahasa Indonesia artinya plan itu direncanakan. Jadi setiap kegiatan itu dalam siklus PDCA itu direncanakan, kemudian D, do itu dikerjakan, kemudian C itu dimonitoring, kemudian act itu ditindaklanjuti. Ya, jadi maksudnya seperti itu. Apa yang dimaksud dengan siklus PDCA? Jadi siklus PDCA ini merupakan suatu siklus untuk peningkatan mutu ya. Jadi agar mutu dari suatu kegiatan itu tetap terjaga, ya syukur bisa lebih baik, yang dilakukan secara berkesinambungan, jadi terus menerus, yang tiada henti ya. Jadi siklus PDCA ini merupakan suatu lingkaran ya, yang dimulai dari direncanakan, dikerjakan, dimonitoring, kemudian ditindaklanjuti ya. Ditindaklanjuti ini nanti keluar P lagi, kemudian berputar lagi begitu seterusnya ya. Itu yang dimaksud dengan siklus PDCA ya. Siklus PDCA ini konsepnya itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli manajemen kualitas ya dari Amerika Serikat yang bernama Dr. William Edward Deming. Makanya siklus PDCA ini juga biasa disebut dengan siklus Deming ya. Jadi ini supaya Anda mengetahui. Nah, kita sekarang tinggal mengaplikasikannya. Bagaimana cara melaksanakan siklus PDCA ini ya? Seperti saya sampaikan tadi bahwa siklus PDCA ini digunakan untuk mempertahankan mutu atau untuk memperbaiki mutu suatu pelaksanaan kegiatan. Jadi suatu kegiatan itu agar sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu diterapkan atau diimplementasikan siklus PDCA ini ya. Jadi yang pertama, kalau kita membuat suatu kegiatan ya dalam KTP ini ya, baik di puskesmas maupun di laboratorium, di klinik maupun di unit donor darah, pertama kegiatan itu harus dibuat plan atau dibuat rencana. Jadi suatu kegiatan itu bisa akan bermutu itu jika telah dibuatkan rencana.
suatu kegiatan yang tidak dibuat rencana nanti tidak akan berjalan dengan baik ya. Nah, jadi rencana ini harus dibuat sebelum kegiatan itu dikerjakan ya. Setelah rencana dibuat, maka langkah berikutnya adalah mengerjakan. Jadi mengerjakan, jadi kegiatan itu dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah disusun ya. Jadi rencana yang telah disusun tadi itu kemudian kita kerjakan ya. Jadi itu yang dimaksud dengan do. Kemudian cek itu memantau atau monitoring. Jadi suatu kegiatan itu sebelum selesai, artinya selama berlangsungnya kegiatan itu atau proses kegiatan itu perlu dicek, perlu dipantau, perlu dimonitoring agar ya kegiatan itu tidak melenceng dari rencana yang sudah ditetapkan. Jadi tujuan dari monitoring ini adalah untuk melihat apakah kegiatan yang telah kita lakukan itu sudah sesuai dengan rencana. Nah, untuk mengetahui itu perlu dilakukan cek ya. Kemudian jika dalam pemantauan tadi ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana ya, maka sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana itu perlu dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan. Nah, itu yang dimaksud act. Nah, jadi act ini adalah suatu tindakan untuk mengoreksi atau untuk memperbaiki suatu hal yang selama proses pelaksanaan kegiatan itu tidak sesuai dengan plan ya. Jadi kalau ini dikoreksi, maka kegiatan itu akan sesuai lagi dengan rencana. Dalam proses act ini akan dibuat atau akan direkomendasikan suatu rencana tindak lanjut. Berarti rencana tindak lanjut ini akan menjadi plan lagi gitu. Jadi saya ulang ya supaya Anda paham ini. Jadi suatu kegiatan sebelum dikerjakan itu dibuat plan ya, dibuat plan, buat rencana. Setelah rencana jadi, kemudian dikerjakan. Nah, setelah dikerjakan, ya atau selama mengerjakan itu perlu dicek. Tujuan mengecek ini apakah kegiatan itu sesuai tidak dengan plan, sesuai tidak dengan rencana yang telah ditetapkan. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana, segera dikoreksi, segera diperbaiki. Nah, proses memperbaiki, proses mengoreksi kegiatan yang tidak sesuai dengan plan itu yang disebut act ya, action. Nah, rekomendasi dari act ini adalah RTL, rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut ini akhirnya menjadi P berikutnya. Ya, jadi menjadi plan lagi, kemudian dikerjakan lagi, kemudian dipantau lagi. Kalau selama dipantau ini ditemukan sesuatu yang melenceng lagi, yang tidak sama dengan plan lagi, maka perlu dikoreksi lagi, perlu diperbaiki lagi. Nah, dalam proses yang disebut act ini. Nah, kemudian rekomendasinya adalah suatu RTL lagi. Jadi ini RTL yang kedua. Nah, jadi akhirnya proses ini akan berlangsung terus menerus. Jadi kalau ini awalnya kita sebut P1 ya, kemudian D1, C1, X1 terus akan merekomendasi RTL. Nah, RTL-nya jadi P2, D2, C2 dan A2. A2 akan merekomendasi RTL lagi yang disebut P3, D3 dan seterusnya. Jadi ini proses yang tidak akan pernah berhenti gitu ya. Jadi itu, nah kalau ditanya kapan ini harus berhenti ya, kalau kegiatan itu sudah betul-betul sesuai dengan rencana. Berikutnya adalah bukti pelaksanaan kegiatan. Kalau kita nanti diakreditasi kemudian ditanya
apa buktinya kalau kegiatan itu telah dilakukan proses PDCA ya. Jadi ini ada bukti-buktinya. Ya kita kembali dari yang pertama. Yang plan, kalau ditanya apa sudah dibuat rencana, ya jawabannya sudah ya. Rencana ada 3 ya, mulai dari rencana 5 tahunan, kemudian rencana usulan kegiatan, kemudian rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, plan yang di sini yang dimaksud adalah RPK ya, rencana pelaksanaan kegiatan. Jadi nanti kalau Anda diakreditasi, kalau ditanya mana bukti plannya, nah, tunjukkan RPK Anda ya. RPK nanti ada 2, ada RPK tahunan jumlahnya 1 dan RPK bulanan jumlahnya 12 ya. Oke. Itu bukti bahwa plan telah dilakukan. Kemudian berikutnya bukti untuk do. Nah, bukti untuk do ini tergantung dari kegiatannya ya. Jadi kegiatannya apa itu nanti buktinya beda-beda ya, tergantung kegiatannya. Contoh ya. Kalau kegiatannya itu berupa pertemuan, ya, maka bukti pertemuan itu harus ada undangan, harus ada absen atau daftar hadir, harus ada notulen, dan harus ada gambar atau foto. Ini kalau dibuat singkatan, ya, maka U, A, N, dan G kalau dibaca itu uang. Jadi untuk mempermudah ingatan itu uang. Jadi sekali lagi, bukti dari pertemuan itu adalah uang, undangan, absen, notulen, dan gambar. Ya, itu adalah bukti pertemuan. Kemudian kalau kita melakukan dinas luar, ya misalnya kalau di Puskesmas itu melakukan posyandu, ya. Kalau unit donor darah melakukan mobil unit, ya. Ya, kemudian yang lain juga begitu, ya. Kalau dinas luar artinya kegiatan yang dilakukan di luar gedung, itu kegiatannya perlu ditulis di buku kegiatan. Jadi kalau Anda melakukan kegiatan ke posyandu, jadi datang ke posyandunya itu perlu ditulis di sini. Nah, itu merupakan bukti bahwa kegiatan itu telah dilakukan, ya. Jadi masing-masing orang yang keluar atau lebih tepatnya semua staf yang melakukan kegiatan keluar perlu dilengkapi dengan buku kegiatan. Kemudian bukti lain yang bisa digunakan untuk membuktikan do adalah SPJ, ya, itu register itu juga boleh, atau LHK ya, laporan hasil kegiatan, itu juga merupakan bukti pelaksanaan do pada siklus PDCA. Kemudian buktinya cek apa? Bukti cek ya bukti monitoring. Jadi monitoring yang sudah kita kerjakan berarti buktinya kita menunjukkan list monitoring ya, checklist ya, checklist monitoring yang telah diisi ya. Telah diisi lengkap, telah ditandatangani, ya, telah jadi masing-masing poin atau variabel yang diperiksa itu diisi, ya, dicentang dan ditandatangani dan mengetahui kepala unitnya, ya, distempel jadi lengkap, ya, itu merupakan bukti cek monitoring. Kemudian kalau itu pelaksanaan analisis. Nah, analisis itu sekali lagi adalah jika dalam cek tadi, dalam monitoring itu ditemukan suatu masalah itu sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana. Jadi kalau kegiatan itu dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana, maka ditemukan masalah. Nah, masalah itu harus diselesaikan dalam bentuk rapat ya, dalam bentuk rapat. Nah, untuk melakukan analisis, yang namanya analisis itu mencari penyebab masalah ini, ya. Untuk proses analisis ini bisa Anda lihat di video yang lain ya. Jadi untuk menganalisis bisa Anda lihat di video yang lain supaya Anda bisa jelas ya.
Jadi buktinya untuk analisis ini nanti dua, satu bukti pertemuannya nanti ada undangan, ada absen, ada notulen, dan ada gambar, dan bukti hasil dari analisis ini, ya. Jadi bukti analisis. Nah, rekomendasi dari EK ini adalah RTL, rencana tindak lanjut, ya. Kemudian RTL ini kemudian menjadi P berikutnya. Jadi P menjadi P2, jadi dikerjakan lagi, direncanakan lagi, jadi P2. Nah, jadi RTL akhirnya menjadi P2, kemudian dikerjakan lagi, kemudian dipantau lagi, kemudian kalau ada masalah, kalau ada yang melenceng, dikoreksi, dibenarkan, akan dilakukan di EK ini. Dan EK ini rekomendasinya adalah RTL yang kedua. Nah, RTL yang kedua ini berarti akan jadi P3 dan seterusnya. Ini putar terus tiada hentinya sampai kegiatan itu berjalan dengan baik. Itu yang dimaksud dengan siklus PDCA, ya. Jadi dengan penjelasan ini Anda nanti diharapkan bisa memahami apa itu yang dimaksud siklus PDCA, bagaimana cara melaksanakannya, dan bukti-bukti pelaksanaannya itu apa, ya. Terima kasih telah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.